There is no better person to please than your spouse. Yang harus kita senangkan nomor satu tuh pasangan. Kenali kebutuhan pasanganmu. Gary Chapman berkata, manusia itu punya 5 bahasa kasih, yaitu sentuhan, pujian, waktu berkualitas, dilayani, dan juga hadiah. Apa bahasa kasih pasanganmu? Ada orang yang haus sentuhan, ada orang yang haus pujian, ada orang yang sukanya hadiah, ada orang yang sukanya spending quality time, ada orang yang sukanya dilayani. Kalau sebagai pasangan kita tidak mau peduli sama kebutuhan pasangan kita, lalu dia ketemu sama orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya, kita akan kehilangan pasangan kita. Ya nggak apa-apa bu, dia pergi saya pergi. Kalau prinsip hidup Anda adalah seperti itu, Anda tidak mau ikut kebenaran untuk memperjuangkan pernikahan, bahwa pernikahan itu seumur hidup, nggak ada khotbah lagi yang berguna buat Anda. Khotbah ini hanya berlaku bagi orang-orang yang menyadari bahwa di dalam Kristus pernikahan itu cuma satu kali. Di dalam komunikasi, dalam rumah tangga, kita mesti ngerti apa yang menjadi area sensitif bagi pasangan kita. Dari situ, kita akan meningkatkan pengertian kita terhadap pasangan. Contoh, kalau kita tahu bahwa pasangan kita itu stres kalau rumah berantakan, ya kita harus jadi pasangan yang ngerti, belajar, rapi. Oh nggak bisa dong, saling menerima dong. Saling menyesuaikan, benar. Yang terlalu rapi harus tutup mata sedikit, tapi yang berantakan pun harus mau belajar rapi. Kalau dua-dua nggak mau ketemu di tengah, ya nggak ketemu. Karena masing-masing orang punya karakter berbeda, gaya hidup yang berbeda. Sebenarnya orang tuh bisa berubah kalau mereka mau. Kenapa kita mau? Karena kita mengasihi pasangan kita. Kita keluar dari rasa nyaman kita karena kita tahu pasangan kita butuh. Kalau kita masing-masing egois, gue begini, terima gue padanya, pernikahan kita nggak akan pernah bahagia. Justru pengertian itu adalah mengerti sisi sensitif pasangan kita. Kalau kita mau bahagia, kita nggak bisa saling nuntut. Tapi kita harus melakukan apa yang jadi bagian kita. Hubungan yang sehat dalam pernikahan itu menjaga nilai penghargaan dalam hubungan suami istri. Kolose 3 ayat 18 bilang gini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang sering kali terjadi dalam rumah tangga begini, suami bacain ayat buat istri. Istri-istri tunduk pada suami. Kemudian istri baca ayat untuk suami. Hai suami-suami, kasihi istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Padahal jelas firman Tuhan ini bicara dengan menyebut untuk siapa. Berarti di ayat 18, hai istri-istri itu ayat buat istri. Ayat 19 dalam Kolose 3 bicara soal hai suami-suami, berarti itu ayat buat suami. Suami yang baca ayat buat suami, istri baca ayat buat istri. Bukannya saling menuding pakai ayat. Harusnya kita nggak perlu saling menekan, bahkan saling melawan dengan pakai ayat, tapi kita cukup saling ngerti bagian kita masing-masing, saling mengasihi dan saling menghargai. Pernikahan itu bukan bicara siapa takut sama siapa, tapi ada nilai penghargaan terhadap satu sama lain. Kenapa kita nggak boleh nyerah sama pernikahan kita? Karena sesungguhnya nggak ada orang yang lebih baik daripada pasangan kita. Saya nggak bahagia bu sama pasangan saya mau cari yang lebih baik. Yakin dapat yang lebih baik? Pengalaman yang saya lihat dengan beberapa pasangan, pasangannya tetap punya kekurangan. Dengan siapapun dia menikah, mau 3 kali, 5 kali, semuanya punya kekurangan. No man is better, no woman is better, no marriage is better. Semua pernikahan punya masalah masing-masing. Gak ada orang yang lebih baik dari pasangan kita. Semua orang pasti punya kekurangan. Siapa sih yang gak pernah kecewa sama pernikahan mereka? Berapa banyak sih yang pernah melemparkan ucapan, nyesel gue kawin sama lu? Banyak. Ketika kita menikah, kita kecewa sama pasangan kita. Tapi hey, mengganti pasangan kita bukan jawabannya. Karena dengan siapapun kita menikah, kita akan kecewa juga. Kecewa itu proses yang akan kita hadapi. Karena gak ada orang yang bisa 100% cocok sama kita. Setiap kita disatukan dari latar belakang yang berbeda. Besar dengan gaya yang beda, karakter beda. Karena itulah kita saling membutuhkan. The marriage will be happier if both are willing to work on it. It takes two to tango. Harus ada keinginan dari keduanya untuk pulih. Pernikahan membuat kita jadi lebih baik. Mengikis semua sifat-sifat buruk kita. Sifat-sifat kekanak-kanakan kita. Sifat-sifat egois kita. Saat kita diproses dalam pernikahan tentu nggak nyaman. Tapi ganti pasangan bukan jalan keluar.